itu dia anak-anakku, macam-macam sholat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika kita memasuki masjid, yang bertujuan untuk menghormati masjid. Pada saat kita memasuki masjid, kita disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan dengan membaca doa, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ketika kita sudah masuk ke dalam masjid, sebelum duduk, hendaklah kita melakukan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid. Adapun lafaz niat yang diucapkan ketika melakukan sholat ini adalah usolli sunnatat tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala, atau berniat di dalam hati ketika takbiratul ihram, saya berniat melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, saatnya kalian untuk berlatih mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipermudah olehnya untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid adalah sholat sunnah istikharah. Adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beberapa pilihan. Sholat sunnah istikharah dilakukan sebagaimana sholat sunnah biasa, dan di akhir sholat ditutup dengan salam, kemudian membaca doa sholat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li khairi haitsu kana tsumma rdini bih. Kemudian yang keempat adalah salat sunnah hajat. Salat sunnah hajat ini tidak jauh berbeda dengan salat sunnah istikharah. Kalau salat sunnah istikharah adalah untuk memohon petunjuk kepada Allah untuk sesuatu yang sudah nampak, sedangkan salat sunnah hajat adalah memohon kepada Allah untuk sesuatu yang belum nampak. Baiklah, untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah ataupun munfarid. Yang pertama adalah sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan setelah Isya. Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam-malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat sunnah tarawih adalah sunnah muakkadah. Sholat sunnah tarawih ini dilaksanakan setelah sholat isya dan menjelang fajar. Adapun jumlah rakaat daripada sholat sunnah tarawih, yaitu pada umumnya adalah 20 rakaat. Ada beberapa perbedaan pendapat masalah bilangan sholat sunnah tarawih. Ada yang berijtihad 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat. Adapun perbedaan jumlah bilangan rakaat ini tidak perlu dipermasalahkan. Yang terpenting adalah umat Islam melaksanakannya dengan khusyuk. Adapun niat yang diucapkan ketika sholat sunnah tarawih adalah usolli sunnatat tarawihi rakaataini ma'muman billahi ta'ala. Kita juga mengenal sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah dan munfarid, yaitu disebut juga dengan sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang bilangannya ganjil. Di luar bulan Ramadan, sholat ini disunnahkan untuk dikerjakan pada sepertiga malam yang akhir. Apabila kita ingin mengerjakan 3 rakaat saja, maka jumlah bilangan yang dikerjakan adalah 2 rakaat sholat sunnah witir dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan 1 rakaat sholat witir diakhiri dengan salam. Apabila kita ingin mengerjakan 5 rakaat, maka kita melaksanakan sholat witir 2 salam, 2 salam, kemudian 1 salam. Dan apabila ingin mengerjakan 7 rakaat, maka 2 salam, 2 salam, 2 salam, dan 1 rakaat salam.
dan seterusnya sampai dengan 11 rakaat. Kemudian kita mengenal juga sholat sunnah yang biasa dilakukan berjamaah, yang bisa dilakukan berjamaah ataupun sendiri, yaitu sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika matahari sedang naik 1 tombak hingga menjelang waktu zuhur, atau biasanya dikerjakan dimulai dari pukul 7 sampai dengan menjelang pukul 12 siang. Adapun jumlah rakaat yang dikerjakan pada sholat sunnah duha yaitu paling sedikit adalah 2 rakaat sampai dengan 8 rakaat. Dalam riwayat yang lain bahkan sampai 12 rakaat. Niat melaksanakan sholat sunnah duha ini adalah dengan membaca usolli sunnatat duha'i rakaataini lillahi ta'ala. Setelah melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah duha, diakhiri dengan salam, membaca doa sholat sunnah duha. Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakathirhu, wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Kemudian sholat sunnah yang selanjutnya adalah sholat sunnah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat ini, yaitu sholat sunnah tahajud. Sholat tahajud adalah bagian daripada sholat qiyamul lail atau sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat orang-orang yang terpuji. Ada banyak sekali manfaat daripada sholat sunnah tahajud ini, yaitu dapat membentuk karakter kepribadian orang soleh. Yang kedua, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, dapat mencegah diri daripada perbuatan dosa. Yang keempat, dapat menghapuskan atau menghilangkan dari segala penyakit hati, iri, dendam, tamak, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, mengobati diri daripada penyakit zohir atau penyakit jasmani. Ketika hendak melaksanakan sholat sunat tahajud, kita membaca niat, yaitu usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang dilakukan sebanyak 4 rakaat dengan membaca 300 kali tasbih. Sholat sunnah tasbih ini merupakan salah satu sunnah khusus yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW pada pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Adapun bunyi tasbih yang dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tata cara pelaksanaan sholat tasbih ini hampir sama dengan sholat sunnah lainnya, hanya saja dengan menambahkan tasbih di setiap bacaan ataupun gerakan sholat. Di rakaat pertama membaca 75 kali tasbih dengan pembagiannya, yaitu di rakaat pertama setelah membaca doa iftitah membaca tasbih sebanyak 15 kali. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek. Setelah itu membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian ruku, membaca doa ruku dan membaca tasbih 10 kali. Kemudian i'tidal, membaca doa i'tidal dan bertasbih sebanyak 10 kali. Kemudian sujud, membaca doa sujud dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian duduk 2 sujud, membaca doa duduk 2 sujud
dan membaca tasbih sebanyak 10 kali, kemudian sujud lagi, membaca doa sujud dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian diulangi pada rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Setelah rakaat kedua berakhir ditutup dengan salam, maka jumlah yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat adalah 75 kali tasbih, dan tinggal mengerjakan dan tinggal melaksanakan 2 rakaat lagi sholat sunnah tasbih. Baik, alhamdulillah anak-anakku, itu saja ulasan singkat daripada pembahasan macam-macam sholat sunnah. Ada banyak sekali hal-hal yang memang tidak cukup waktunya untuk dijelaskan dalam video ini. Silahkan kalian bertanya tentang hal-hal yang ingin kalian pelajari, dan kalian banyak-banyak lagi membuka buku, ya, membaca buku-buku tata cara ibadah. Baik, pembahasan terakhir yaitu hikmah daripada kita melaksanakan sholat sunnah ini. Adapun hikmah yang bisa didapatkan dalam melaksanakan sholat sunnah ini, yang pertama adalah akan Allah sediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita, dan Allah akan bukakan pintu rezeki bagi kita. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah dapat menambah kesempurnaan sholat fardu dan menambal segala kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan di dalam sholat. Yang ketiga, tentunya sholat sunnah juga dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dapat meningkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah juga merupakan sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mengaruniakan banyak kebaikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita semuanya. Untuk itu, dengan melaksanakan sholat sunnah ini, kita akan menjadi hamba-hamba yang bisa bersyukur. Sholat sunnah juga akan mendatangkan keberkahan bagi rumah kita. Untuk sholat berjamaah, kita disunahkan untuk mengerjakannya di masjid. Sedangkan sholat sunnah, kita dianjurkan untuk melaksanakannya di rumah, agar rumah kita menjadi rumah yang makmur, ya, rumah yang memiliki keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hikmah daripada melaksanakan sholat sunnah adalah hati kita menjadi tentram, hidup kita menjadi nyaman, dan tentunya kebahagiaanlah yang akan kita dapatkan, sehingga kita menjadi insan yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah bagi hamba-Mu ini kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat nanti, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali pembahasan tentang sholat sunnah. Adapun tugas daripada materi ini Bapak akan berikan melalui grup yang ada di WhatsApp. Sekian, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan ini bisa bermanfaat, dan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang mendapat ampunan, dan hamba-hambanya yang mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.